Jen sekarang menggambar kue impiannya. Perhatikan baik-baik. Oh, itu telurku. Terima kasih, Koki. Op, op, op. Oh, itu pecah. Tapi untung saja di mangkuk. Kita tinggal mengambil kulitnya dan dibuang. Oh, ada yang nyangkut di sini. Aku harus menghilangkan cangkangnya. Oh, cucuku, baiklah. Kamu yang minta. Biarkan aku membantumu. Inilah cara dariku. Bagus, kan? Oh, gula. Sekarang mari tambahkan sedikit untuk kehidupan yang manis. Nenek tidak bisa melihat. Sedikit apa itu? Kita butuh lebih banyak. Cukup. Sekarang kita harus menambahkan susu. Tapi bagaimana cara membukanya? Ini tidak berhasil. Ayolah buka. Oh, semua berantakan. Aku jadi berlumuran susu. Apa yang kamu lakukan di sana? Nah, susunya udah habis. Tapi tinggal setetes di sini. Sepertinya ini cukup. Kenapa mamanya terlalu cair? Dan kita tambahkan tepung. Ini penting. Oh, sekarang aku mau bersin. Ya, aku jadi kotor. Oh, nenek, jangan khawatir. Itu akan hilang. Kenapa kamu berteriak seperti itu? Lihat, tidak ada apa-apa lagi. Teriakanmu sedikit membantu. Mari kita kembali ke kue. Tambahkan tepung. Dan air lebih banyak dan kita aduk. Kita harus mencampur dengan hati-hati. Untuk apa aku pakai pengocok? Aku kan pakai sangat jari tanganku. Kamu melihat bagaimana kamu harus bekerja dengan pengocok? Mereka sangat konyol. Aku lebih suka pakai gabungan yang akan meletakkan segala untukmu. Oh, adonan sudah siap. Sekarang waktunya mencoba. Oke. Oh, bagus. Kita harus menambahkan sedikit coklat untuk membuat adonan coklat. Nah, siap. Tuang ke dalam bentuk bulat. Aku akan dapat kue yang luar biasa. Kita masukkan ke dalam oven dan menunggu. Keren, nenek. Dan aku akan makan Oreo. Rasanya sangat lezat. Oh, aku tahu. Aku akan pakai kue ini untuk lapisan bawah. Aku akan pakai roti Oreo dan sekarang menuangkan adonan berwarna di atasnya. Aku akan melakukan semuanya secara acak untuk dapat warna yang indah. Nah, kita masukkan ke dalam oven. Akhirnya para amatir itu menyelesaikan pekerjaannya. Aku bisa terus membuat kue dengan tenang. Adonan sudah siap. Aku warnai dengan warna pelangi. Sangat cerah, Jen pasti menyukainya. Sekarang tuangkan semuanya ke dalam loyang bulat dan kirimkan ke oven. Penting untuk tidak melupakan apapun. Oh, luar biasa. Semuanya sempurna dan di bawah kendali ketat. Nah, kueku sudah siap. Oh, kami juga. Sekarang waktunya kita ambil. Aromanya luar biasa. Kita balik dan taruh bulatnya di atas sana. Sekarang kita akan pakai keindahan dan keajaiban yang sebenarnya. Tuang sirup stroberi ke dalam cetakan dan ujungnya diberi taburan berwarna. Kita menambahkan putri imut di atas kue. Oh, lihatlah. Itu terlihat sangat cantik. Nah, benar. Sekarang ini akan jadi gaun yang keren. Oh, punyaku juga harus dikeluarkan. Kita akan pakai sarung tangan dan kita akan mengeluarkannya. Aku akan pakai fluff. Ini adalah marshmallow cair. Ini sangat manis dan lezat. Jilat saja jarimu. Kueku pasti satu-satunya yang hilang. Nah, lihat saja nada warna yang indah ini. Ini kue pertama. Aku sangat senang. Tulis di komentar bagaimana kamu menyukai kueku. Dan aku terus mendekorasi. Sekarang kita akan menutupi kue dengan KitKat. Dan tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Aku sudah siap. Apa yang kamu punya, Chef? Aku sudah menyiapkan kue berwarna yang indah. Sekarang, aku akan dapat semuanya dan mulai mengumpulkan kuenya. Sudah siap. Sekarang kita bisa menghias kue besar kita. Aku pakai taburan berwarna. Kamu harus mencelupkan seluruh kue ke dalam taburan berwarna. Itu terlihat cantik dan sangat menggugah selera. Dan sentuhan terakhir adalah pelangi di atasnya. Oh, cantiknya. Tambahkan krim kocok. Dan kita akan segera selesai. Gadis yang berulang tahun menunggu ulasanmu. Wah, kuenya semuanya sangat cerah. Yang ini sangat menarik dan imut. Ini putri kesayanganku. Apa yang harus dilakukan? Angkat cetakannya. Wah, itu adalah boneka kue. Gaun cantik dan selera apa yang kamu punya? Oh, lezat. Terima kasih, Nenek.
Oh ya, sama-sama anakku. Wow, ini kue dari kakak. Dia melakukan yang terbaik. Aku akan mencobanya. Sempurna. Dan keajaiban apa ini? Kue itu terlihat seperti bom. Mari kita coba. Wah, ini enak banget. Rasanya cantik luar biasa. Ya, tapi siapa yang harus aku pilih? Sepertinya aku akan memberikan kemenangan pada kue chef. Ini luar biasa. Baiklah, dialah pemenangnya. Apa? Kamu serius? Sungguh tidak terduga. Hah, bercanda, tentu saja aku tahu. Sekarang Jen akan menyelesaikan gambarnya. Hei nenek, jangan tidur. Nah, ini dia, semuanya sudah siap. Nah, Cupcake, aku melihat bahwa Koki akan melakukannya tanpa masalah. Vivian sudah siap untuk mulai. Tapi nenek seperti biasa, tenang dan percaya diri. Ada persaingan ketat antara nenek dan Koki. Siapa yang akan memasak lebih baik, nenek atau Koki? Siapa yang kalian dukung? Tulis di komentar. Nenek sudah mulai mengguleni adonan, tapi Koki mengambil kecepatan di sana. Dia akan pakai mixer. Nenek menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerahkan kemenangan begitu saja. Aku di sini. Aku akan mewarnai adonan merah sekarang. Aku akan dapat kue yang paling indah. Kamu mungkin punya yang cantik, tapi hanya aku yang bisa punya yang enak dan lezat. Situasi mulai memanas. Siapa yang akan selesai lebih dulu? Mereka harus menambahkan tepung, dan hanya ada satu paket. Kamu sekarang akan merebahkan tahunya dan tidak akan ada yang dapat tepung. Ayo, berikan kepada seseorang. Mungkin Vivian? Oh, tepungnya bertebangan. Vivian, kamu terlihat seperti kue sekarang. Tinggal ditambahkan susu dan telur. Perjuangan kita belum berakhir. Aku harus memanggang biskuit dan semuanya hampir siap. Tidak, aku hampir selesai. Hei, apa kalian sudah memanggang? Dan aku belum menyelesaikan apapun. Untung aku pakai kue pendek yang sudah jadi. Sekarang aku akan menambahkan kacang ke kue. Jen pasti suka. Lalu aku harus menambahkan karamel ke kacangnya. Aku ingin menghancurkan biskuit jadi remah-remah. Sekarang mari kita tambahkan cupcake ke dalam gelas. Ini seperti kue, tapi semuanya di mangkuk. Penting untuk mengikuti seluruh urutan. Krim kocok, kacang, dan karamel. Remah biskuit, dan voila. Semuanya siap. Wah, biskuitku juga sudah siap. Ini biskuitku. Dua-duanya sudah siap. Segera keluarkan. Nenek sudah memotong lingkaran dari kuenya. Tapi Koki sudah membuat ukuran yang pas untuk kuenya. Nenek, kamu harus cepat. Ya, aku sudah melapisinya dengan krim. Ngomong-ngomong, krim menurut resep penulis. Hiasi dengan stroberi. Jen pasti menyukainya. Jen pasti lebih menyukai karyaku. Aku akan menambahkan 1 sendok es krim di keripik coklat. Oh, ini aku hampir lupa tentang sirup coklatnya. Ini tepat di sini dan semuanya sudah siap. Wah, semuanya berbau sangat lezat. Aku udah gak sabar. Mari kita mulai dengan cupcake ini yang di dalam gelas. Ini sangat lezat. Kerja bagus, kakak. Apa yang menungguku di sini? Sepertinya nenek membuatnya. Sekarang kita akan mencobanya. Oh benar, ini nenek. Ini krim khasnya. Dan apa selanjutnya? Oh, ini seperti di restoran mahal. Mana yang harus aku pilih? Aku suka punya kakak. Selamat. Apa? Aku menang? Hore! Baiklah. Sekarang akan ada sesuatu yang menarik. Hei nenek, jangan tidur. Oh ya, itu aku. Itulah tugas pertama, pancake. Nah, kenapa kalian diam saja? Ayo mulai. Ya, itu makanan andalanku. Jangan buang waktu, cucuku sudah lapar. Nyalakan kompor. Kita ambil sendoknya. Lalu kita goreng. Oh, ini sangat mudah. Inilah pancake pertama untuk cucuku. Itu sangat membosankan. Tidak ada kejutan. Aku akan bikin pancake paling cerah untuk adikku. Dia pasti menyukai ide ini. Nah, sekarang mari kita tambahkan beberapa warna. Lalu, aku akan menambahkan sedikit lagi. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita campur dengan baik. Wow, itu terlihat sangat keren. Nah, sekarang masukkan ke pancinya. Sepertinya sudah siap.
Kita angkat sebelum dia gosong. Aku bisa membuat pancake dalam setiap warna pelangi. Apa? Aku akan menghias pancake dengan mentega dan sirup maple. Oh, ini pasti luar biasa. Cantiknya. Wah, ini luar biasa. Dan juga sangat berwarna. Aku akan menambahkan marshmallow. Dan pasti aku akan menang. Oh ya, ini hebat. Itu akan sangat enak. Oh, ini adalah makanan masa kini. Oh, aku bahkan sudah mengeluarkan air liur. Oke. Tambahkan lebih banyak taburan berwarna. Dan dia siap berangkat. Oh, ternyata sangat keren. Anak-anak tidak boleh makan manis-manis. Jadi aku akan menghias hidanganku dengan telur rebus. Kita ambil sponge air dan menaruhnya di atas kompor. Pastikan untuk membuat pusaran air di dalamnya dan tuangkan telur mentah ke dalam air mendidih. Nah, itulah rahasianya. Aku akan menambahkan sedikit daging ke pancake dan menghiasnya dengan salad. Hidangan kita hampir siap. Luluhkan telur dengan hati-hati dan taruh di pancake. Sentuhan terakhir adalah taburi dengan seledri dan siap disajikan. Oh, aku bangga pada diriku sendiri. Itu mengerikan. Kamu sudah selesai? Mari kita coba. Wow, mereka semua sangat menggugah selera. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Yum-yum. Enak juga. Wow, yang ini sangat cerah. Dan rasanya sangat lezat. Ini jelas favoritku. Jadi apa yang kita punya di sini? Oh, mengerikan. Tidak, aku tidak mau. Pancake berwarna ini yang menang. Ini enak banget. Hore. Sekarang aku mau pizza. Oh ya, siap. Aku akan melakukannya. Pilihan yang bagus. Pertama, aku akan memotong adonannya. Aku akan mengambil pasta tomat dan mengoleskannya dengan baik di atas pizza. Untung selalu ada di sini. Aku harus hati-hati. Nah, seperti itu. Oh, untung saja ini bisa diandalkan. Itu bikin memasak jauh lebih cepat. Parut keju dengan halus. Ini akan jadi sangat enak. Dan yang terakhir, ambil pepperoni. Dan pizzanya akan hampir siap. Apa yang kamu lakukan? Au! Ups. Oh, dasar kamu jorok. Pizzaku hilang. Apa? Itu untukku. Terima kasih banyak. Aku punya ide. Aku akan membuat pizza manis dan itu akan jadi yang paling keren. Aku akan menambahkan marshmallow sebagai pengganti saus. Pizzanya pasti akan sangat enak. Oh ya, ini luar biasa. Apa yang kita punya di sini? Oh, Skittles, ini boleh juga. Aku akan pakai ini untuk isiannya. Oh, ini sempurna. Oh ya, itu luar biasa. Aku harus membuat sesuatu yang tidak biasa. Oh ya, aku punya ide. Aku akan mengecat pizza jadi hitam. Mari tambahkan pewarna dan juga nodanya. Oh, adonan pizza hitamku sudah siap. Ambil saus tomat dan oleskan merata di atas adonannya. Kita harus memilih saus yang paling baik dari semuanya. Oh, seperti ini. Hampir selesai. Oh ya, tentu saja. Apa itu pizza tanpa keju? Kamu tidak perlu takut kebanyakan. Nah, itu dia. Jangan lupa tambahkan isiannya. Aku pikir makanan laut akan sangat cocok untuk pizza yang tidak biasa. Oh, cantik sekali. Kaki kita siap memasukkan pizza ke dalam oven. Dan siap. Pizza panas bisa disajikan di atas meja. Oh tidak, apa yang terjadi dengan pizzaku? Dia hancur. Dan pizzaku baik-baik saja. Oh, aromanya yang luar biasa. Saatnya untuk mencoba. Wow. Pizza aneh macam apa ini?
Apa dia hitam? Dan kenapa ada cangkang di atasnya? Wow, pizza yang ini luar biasa. Mari kita coba. Ini aneh, tapi boleh juga. Apa berikutnya? Ini pepperoni favoritku. Oh, sangat lezat. Ya, pizza ini yang menang. Terima kasih cucuku. Selamat makan. Sekarang aku ingin es krim. Aku akan membuat es krim paling enak untuk cucuku. Tentu saja aku akan menambahkan kue ke dalamnya. Aku bisa membayangkan bagaimana dia akan menyukai makanan penutupku. Nah, sekarang saatnya mulai. Yang paling penting adalah memotong setiap bagian dengan halus. Oleh karena itu, aku akan mengambil tulang dan mulai menggiling kue secepat mungkin. Apa ini? Kenapa aku ditutupi biskuit? Anak muda, apa yang kamu lakukan? Oh maaf, aku terbawa suasana. Apalagi yang bisa lebih mudah. Aku akan membuat es krim terbaik yang pernah ada. Ya, sempurna. Namun, seperti biasa, saatnya menambahkan dekorasi. Rendam air kulit jeruk. Semua orang suka warna orange. Dan jangan lupa pakai daun mint. Dan sekarang ramuan rahasiaku. Aku akan menambahkan air mendidih. Seperti ini. Ini akan sangat indah. Sekali lagi dengan ide aneh itu dan dia menyukainya. Kamu harus memasak dengan cinta. Hanya dengan cara ini hidangan akan jadi yang paling enak. Sepertinya ada yang tidak beres. Oh, hidangan yang trendy modern ini hampir selesai. Oke. Jangan lupa tambahkan sirup favoritku dan cucu kesayanganku bisa makan. Nah, itu dia. Sangat cantik. Nah, es krimnya sudah siap. Tinggal memasukkannya ke dalam mangkuk dan menggigitnya. Oke. Ya, sepertinya aku berada di jalur yang benar. Ini terlihat keren. Dan di mana tanpa krim kocok. Adikku sangat menyukainya. Oh, keren. Aku akan mengambil Skittles untuk dekorasi. Warnanya sangat cerah. Es krimnya akan jadi yang terindah. Dan juga beberapa Oreo favoritku akan ditambahkan. Jadi tambahan yang manis. Sepertinya ada yang kurang. Wow, sirup coklat. Boleh aku minta dikit? Oke. Bagus sekali. Sentuhan terakhir telah selesai. Ya, ini sudah siap. I've got it. Jadi apa kalian siap memuatkan es krimnya? Ayo kita lanjut. Dari mana aku harus mulai? Wow, ini juga bagus. Mari kita coba. Oh, ini adalah es krim paling enak dalam hidupku. Sangat lezat. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Kok ada daunnya sih? Dan ini agak aneh. Baiklah, mari kita coba. Oh, ini sangat tidak enak. Aku tidak ingin memakannya. Baiklah, mari kita coba satu lagi. Oh, ini aneh. Tapi lumayan enak. Baiklah, es krim yang ini jadi pemenangnya. Yeay, aku menang. Tenang saja, jangan sentuh apapun dulu. Di babak pertama, aku mau pancake yang lezat. Pasti dilakukan. Baiklah, Ting akan membantuku. Tentu saja cucuku. Siapa lagi nenek yang akan membuatkan pancake yang lezat untukmu? Tidak ada. Nenek sudah buatkan untukmu sejak aku masih kecil. Jadi aku hafal resep pancake yang sempurna. Baunya sangat enak. Pancake biasa itu membosankan. Ting, tolong ambilkan aku coklat. Apa itu? Kenapa menyeramkan? Terima kasih. Pancake tidak hanya akan terasa lebih enak dengan coklat, tapi juga menjadi lebih gelap. Ini akan membuat pancake jauh lebih cantik sekaligus.
Pancake pertama siap. Aku terus memanggang makanan lezat ini. Wednesday melakukannya lagi. Dia akan mencoba untuk membuat pancake menjadi gelap. Rainbow, apa yang kau lakukan di sana? Betul, sudah saatnya aku membuat pancake yang lezat. Aku akan membuatnya dengan warna yang tidak biasa juga. Hanya saja bukan hitam, tapi berwarna. Aneh, mengapa adonan pancake ini tidak bisa diperas? Aduh, kenapa ada di bagian mata? Apa masalahnya? Ngomong-ngomong, makanan ini juga sangat lezat. Dan selesai, kita tinggal balikan. Sungguh ini unicorn yang indah yang telah kamu buat. Bagus sekali. Aku harap pancake setidaknya sebagus milikku. Ngomong-ngomong, aku sudah membuat segunung pancake. Tentu saja tidak boleh lupakan mentega. Sedikit sirup maple juga akan sangat bagus. Aku tahu cucuku akan menyukainya. Pancakeku juga hampir siap. Aku juga menyiramnya dengan sirup stroberi. Lihatlah betapa menyeramkan tampilannya. Dan beberapa laba-laba juga tidak salah. Benar-benar mimpi buruk. Pancake ini memang terlihat sangat menyeramkan. Mari kita lihat pancake mana yang disukainya. Semua pancake terlihat menggugah selera, tapi pancake unicorn terlihat paling keren. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Luar biasa, aku sangat menikmatinya. Sekarang aku akan coba punya nenek. Aku pikir ini biasa saja, tapi ini juga enak. Dan selanjutnya, kenapa ini ada serangga? Wednesday, kamu tahu aku sangat takut dengan laba-laba. Itu sebabnya aku mengusir serangga ini dari pancakeku. Sekarang aku bisa tahu seberapa enak rasanya. Tidak buruk, tapi sulit untuk memilih pemenang. Lagi pula, rasanya lebih enak punya nenekku. Para gadis jangan tersinggung. Sekarang aku ingin kalian membuatkan kentang goreng. Okay. Aku suka itu. Aku sering memanggang kentang. King, jangan menghalangi dulu. Aku perlu mengupas kentang. Hei, Rainbow, kau menghalangi kami. Apa? Oh, maafkan aku. Aku tidak bisa mendengar apapun saat latihan. Aku akan lebih berhati-hati. Nah, kentangku hampir dikupas semua. Sekarang aku hanya perlu mengirisnya dengan baik. Kamu harus berhati-hati karena irisannya harus terlihat persis seperti keripik. Aku berhasil. Tapi kenapa tidak membuat kentang goreng dengan warna yang berbeda? Ini sangat cantik dan juga orisinil. Bravo, Rainbow. Kamu seperti biasa membuatku kagum dengan ide-idemu. Ini adalah waktunya untuk minyak. Di mana kau menaruh begitu banyak minyak? Kamu harus lebih dari banyak. Nenek, terima kasih bantuannya. Kentang pertama sudah siap. Tinggal mengatur semua irisan ini dengan baik di atas piring. Seperti ini. Sudah bagus. Saatnya menggoreng untukku juga. Ini adalah saat yang tepat untuk menambahkan sedikit minyak. Dan tentu saja kompor harus lebih panas. Sekarang kentang bisa dituangkan ke dalam minyak. Berhati-hati agar tidak membakar dirimu sendiri. Wednesday, bolehkah aku minjam saus tomat sedikit saja? Terima kasih. Kentang goreng hampir siap, tinggal menaruh di atas piring. Terima kasih. Baiklah, ini sudah siap. Dan tinggal kita sajikan. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Aku juga. Apa yang membuatmu senang? Aku akan menunjukkan apa itu kentang goreng yang sebenarnya. Sial. Aku selalu lupa menyemprotnya di sisi lainnya. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mewarnai kentang goreng dengan warna hitam. Ngomong-ngomong, untung saja. Baiklah. Aku melakukannya dengan pewarna makanan. Bagus. Sekarang kamu boleh mengambil kalengnya. Sekarang tugasku adalah menempatkan kentang goreng dengan baik. Aku cukup yakin kentangku yang memenangkan babak ini. Dan tinggal tambahkan kecap dan selesai.
Betapa indahnya semua. Di mana aku harus mulai? Mungkin yang pertama adalah kentang Wednesday. Dia melakukan sesuatu yang suram lagi. Aku harap setidaknya ini enak. Aku sangat suka. Sangat lezat sehingga aku tidak bisa berhenti. Ingin makan semua sekaligus. Sayang sekali kentangnya sudah habis. Baiklah, bravo, mereka lezat. Sudah saatnya mencoba kentang goreng nenek. Oh betul, rasanya juga luar biasa enak. Kalian sangat baik, dan aku sangat menyukai keripik. Aku bisa makannya tanpa berhenti. Baiklah, kita tidak bisa makan kentang goreng saja. Untung saja aku masih punya sisa kentang goreng yang ketiga, dari Rainbow. Mari kita lihat seberapa baik mereka. Oh betul, ini enak. Tapi juga sangat cantik. Aku rasa aku akan makannya sekaligus. Aku sesak. Oh, aku jatuh. Girls, kita menang. Sungguh menyeramkan tangan yang dimiliki Wednesday. Aku ingin burger kali ini. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Pasti dilakukan. Tenang saja. Aku belum pernah membuat burger, tapi aku rasa aku tidak sulit untuk membuatnya. Di mana pisaunya? Ini dia. Wednesday harap hati-hati dengan pisaunya. Ini bukan mainan. Cepat berikan padaku. Sekarang potong roti menjadi 2 dan goreng setengahnya. Setelah itu, mari membuat irisan daging. Tidak masalah sama sekali apakah hasilnya rata atau tidak. Yang utama adalah harus benar-benar enak dan juga jangan lupa untuk dibalik. Lalu tambahkan sedikit keju. Sekarang bisa mulai menyusun burger. Roti diikuti dengan daun selada, kemudian patty burger dan keju saus. Dan seperti ini, burger sudah siap. Keren, sekarang giliranku untuk membuatnya. Oh, Ting, tangkap yang sanggung yang benar. Ups, kenapa kau melakukan itu? Aku pikir aku menakut-nakutinya. Tidak apa-apa, aku akan membuat Cindy burger yang manis. Alih-alih roti, aku akan menggunakan donat yang lezat. Dan aku akan menggunakan coklat putih di bagian dalamnya. Tapi belum itu semua, selanjutnya aku akan menambahkan beberapa permen cair. Agak asam ngomong-ngomong. Dan juga jangan lupa permen. Ini asam tapi tidak apa-apa. Marshmallow dan juga, jangan lupa ketinggalan, Cindy menyukai sirup stroberi. Seperti ini, sudah selesai. Ada begitu banyak gula, ini tidak sehat. Aku berencana untuk mengalahkan kita semua dengan burger yang lebih sekedar burger. Ini akan menjadi burger kepala. Pertama harus menggoreng patty yang besar. Tentu saja menggunakan roti hitam di atasnya. Lalu taruh sepotong keju. Keju harus dipotong seperti yang aku tunjukkan. Lalu akan membuat 2 lubang di bagian roti atas. Ting, ambilkan aku berapa mustard. Oh tidak. Baiklah, ambil. Terima kasih. Dari lubang ini aku akan meneteskan mustard. Punya cerat. Sekarang aku akan menambahkan lidah dan mentimun di rahang atas dan potongan keju kedua. Kamu juga harus menaruh tomat dan saus tomat. Akan lebih enak dengan cara itu. Burgernya hampir siap. Yang tersisa hanyalah menaruh mata di dalamnya dengan tusuk itu. Lihatlah kepala menyeramkan. Dia siap melahap semua orang. Wah, keren sekali. Wah, Wednesday kau membuatku takut lagi. Ngomong-ngomong, burgernya terlihat keren. Bukankah itu mata jelly? Oh, benar. Nyam, nyam, nyam. Aku suka mereka. Sekarang mari kita lihat seperti apa burger itu. Ide ini membuat dalam bentuk kepala adalah jenius. Dan betul, dia juga enak. Aku sangat senang. Keren. Sekarang beralih ke pesaing berikutnya. Mari kita lihat apa yang dibuat nenek untukku. Burgernya tentu saja enak, tapi agak biasa aja. Aku mengharapkan lebih. Mari kita lihat apa yang dibuat Rainbow. Burgernya tidak terlihat nyata. Oh, ini enak sekali dan manis. Baiklah, jadi yang memenangkan Wednesday, memenangkan ronde ini. Akhirnya.
Aku haus sekali ini. Kejutkan aku dengan minuman koktail. Aku tahu bagaimana membuat kejutan. Pasti dilakukan. Sebuah koktail? Aku akan mencoba. Ting, jangan menghalangi jalanku. Baiklah, aku akan membuat milkshake bermodel baru itu. Rupanya kamu harus menggunakan susu untuk memulainya. Tapi akan lebih baik jika kamu melelehkan sebatang coklat utuh di dalamnya. Betul. Aku akan menyajikan koktail dalam cangkir yang khas. Aku harap Cindy akan senang. Aku tahu dia suka coklat. Kakao itu membosankan. Kenapa tidak membuat koktail dengan resep yang lebih rumit? Aku butuh sebatang coklat putih untuk memulainya. Aku menggigitnya dan ini enak. Dan melelehkan sisanya dengan susu. Coklat putih tidak akan mengubah smoothie jadi lumpur coklat. Sedikit saja ya. Sedikit. Tentu saja yang terpenting rasa yang enak. Sekarang menambahkan sedikit susu. Oh ini, aduh. Aku jadi sedikit kotor. Tidak apa-apa. Susunya terasa enak. Jadi berarti itu juga pasti akan enak. Untuk membuat smoothie lebih cerah, aku akan menjatuhkan sedikit pewarna makanan. Ini akan menjadi sangat cantik. Betul, dan juga bisa berkreasi dengan penyajian. Sebagai contoh, mengapa tidak menyajikan koktail dengan kaleng yang dihias? Aku rasa Cindy akan menghargainya. Ini bagus sekali. Dan juga enak. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Aku yakin krim kocok juga tidak akan ketinggalan zaman. Semua orang suka krim kocok. Dan sentuhan terakhir adalah marshmallow. Tentu saja tidak bisa melupakan sedotan. Selesai. Keren, Wednesday. Kamu satu-satunya yang tersisa. Aku juga akan membuat koktail yang sangat original. Pertama-tama akan disajikan dalam cangkir berbentuk tengkorak yang keren. Lihat betapa kerennya itu. Aku akan menghiasnya dengan sirup stroberi. Ini akan terlihat menyeramkan. Dan aku akan menaruh coklat dalamnya. Tapi saya akan membuatnya dengan krim kocok juga, jadi akan sedikit lebih menarik. Aku juga punya marshmallow berbentuk kelelawar. Cindy pasti akan menyukainya. Dan ini sudah selesai. Wednesday, mari kita mulai dengan koktailmu. Ini terlihat menakutkan lagi. Dan aku pasti tidak akan makan marshmallow menyeramkan itu. Rasanya lezat, tapi kelihatannya seperti kakao biasa. Mari kita lihat apa yang dibuat nenek. Dia memiliki cangkir yang paling lucu dari semuanya. Baiklah, kakao lagi. Terlalu mudah. Koktail rainbow terlalu jauh lebih menarik. Aku harap bisa mencobanya. Wow, ini koktail yang nyata. Enak sekali. Wow, kau menang kali ini. Enak sekali. Enak sekali. Hore, aku sudah berusaha keras. Aku ingin mulai dengan yang mudah. Buatkan pasta yang enak untukku. Itu mudah, aku akan segera selesai. Aku bisa bikin pasta, tapi aku tidak. Tapi tidak apa-apa, aku akan memikirkan sesuatu. Sepertinya cukup mudah dilakukan. Aku hanya tinggal memasukkan spaghetti ke dalam air mendidih. Tapi mereka terlalu lama untuk mencuci ini. Kita harus mendorong mereka ke dalam. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan tangan. Au, panasnya. Tanganku yang malang. Siapa yang melakukan ini? Kamu hanya perlu menyebarkan spaghetti di keliling wajan. Mereka akan mendidih dan secara bertahap jatuh ke dalam air. Semuanya sangat mudah. Spaghetti? Omong kosong macam apa itu? Spaghetti terbaik adalah spaghetti buatan sendiri. Di restoranku, aku hanya menyajikan pasta seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang lebih sulit dalam ini. Yang penting adalah mencintai pekerjaanmu dan memasak spaghetti dengan sepenuh hati. Untuk itu, aku membuatnya dengan hati-hati dan sangat teliti. Dan sekarang kita campur dengan hati-hati.
Dan dari situ aku akan membuat makaroni. Dan untuk membuat jadi warna hitam yang tidak biasa, aku akan menambahkan sedikit pewarna makanan. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku akan mendiamkannya sebentar di dalam mangkok dan tutupi dengan plastik. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oh, itu terlalu lama. Semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Apa? Semuanya sudah siap? Lihat, itu tidak lama sekali. Tetapi dari tes seperti itu, kamu dapat spaghetti lezat yang tidak ternyata. Nah, kamu harus menggulung adonan dengan baik. Lalu memotongnya dengan pisau yang khusus jadi potongan tipis. Sekarang kamu bisa menaruhnya ke dalam panci. Nah, itu dia. Okay. Beberapa menit dan spaghetti terbaik dalam hidupmu sudah siap. Nah, sekarang saatnya untuk menggoreng gurita. Mereka akan menambah kecanggihan dalam pastaku. Kelihatannya sangat mahal. Nenek, apa yang kamu lakukan? Saus tomat? Oh, itu mengerikan. Tapi aku menyukainya. Apa yang terjadi di sini? Tom, apa yang kamu lakukan? Aku mencoba mengeluarkan mie dari panci. Dan dia tidak mau keluar. Jangan khawatir, kamu hanya memasak spaghetti sedikit. Okay. Apa yang aku lakukan sekarang? Ah, itu dia, spaghetti aneh. Ada cara membuat pasta lebih cepat dan juga enak. Yang aku butuhkan hanyalah sekotak mie Korea. Tidak hanya enak, tapi juga sangat cerah. Nah, apa itu? Kalian hanya iri padaku. Tapi Kate pasti akan memilih ini. Baiklah. Mungkin aku akan mulai dengan spaghetti hitam ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Nah, mari kita coba. Oh, itu mengerikan. Siapa yang mau makan kekejian ini? Okay. Porsi yang tengah terlihat normal. Tentu saja aku suka spaghetti. Tapi ini terlalu sederhana. Meski ini enak. Okay. Dan sekarang saatnya mie pororo. Mari kita lihat seperti apa rasanya. Oh, yang penting kita harus makan hati-hati. Oh, dia sangat cerah. Oh, kenapa pedas banget? Oh, itu mengerikan. Tapi sangat keren. Aku suka pedas. Tom, selamat atas kemenanganmu. Aku sangat menyukai mie buatanmu. Kali ini buatkan aku coklat yang enak. Dan apa yang kalian tunggu? Saatnya mulai. Oh, akan selesai. Sepertinya aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya akan jadi sempurna. Tentu saja kamu harus mulai dengan susu. Itu perlu dituang dalam panci agar menghangat. Tuang cepat ke dalamnya. Lalu sekarang kita harus mengaduknya secara perlahan. Aku akan pakai bahan rahasia dan menambahkan coklat ke dalam kakao. Maka itu akan jadi lebih enak. Dan kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalam mug. Oh, cara terbaik kita melakukannya adalah dengan sendok. Jadi kamu tidak menumpahkannya kemana-mana. Oh ya, itu sangat indah. Baunya sangat lezat. Ya, itu jadi bau di seluruh ruangan. Nenek, resepmu tentu bukan yang terburuk. Tapi kenapa kamu berhenti begitu cepat? Bagaimana dengan krimnya? Ngomong-ngomong, krim akan lebih enak jika kamu mengocoknya sendiri. Lihatlah, dengan krim yang dihasilkan ini. Nah, kita tuang sebentar. Lalu, sekarang kita mulai mengocok. Oh, krim ini akan jadi lebih enak dan juga lembut. Nah, kita dapat krim yang hebat. Aku akan menghias kakaonya. Tapi itu belum semuanya. Akan terlihat lebih menggugah selera jika aku menaruh beberapa marshmallow di atas krimnya. Semua orang suka marshmallow. Sekarang itu sempurna. Kenapa menderita begitu? Kamu bisa pakai krim kocok aja. Tapi aku juga suka ide dengan marshmallow.
Jadi aku akan menghias dengan marshmallow di atas kakao. Tapi itu bukan akhirnya. Kenapa tidak menambahkan biskuit Oreo? Oh, mereka terlihat sangat imut. Okay. Dan aku yakin akan sangat lezat. Lalu kita juga tambahkan M&M's. Lebih baik lagi, tambahkan semuanya sekaligus. Nah, tentu saja jangan lupa sirup coklatnya. Inilah yang aku maksud dengan kakao. Kate pasti menyukainya. Nah, mari kita lihat. Kate, silakan. Tom, coklatmu terlihat sangat keren. Mungkin aku akan mulai dengan ini. Oh, ini sangat lezat. Aku berharap kandidat berikutnya tidak akan lebih buruk. Selanjutnya, aku akan mencoba kakao dari nenek. Nenek, maaf, tapi punya Tom rasanya lebih enak. Hanya satu kandidat yang tersisa. Oh, kakao ini aku juga suka. Tapi mana yang harus aku pilih? Sepertinya aku masih lebih suka buatan Tom. Kakaonya sangat enak dan juga indah. Sekarang aku ingin kalian membuatkanku beberapa keripik. Semoga kalian bisa melakukannya. Keripik? Itu mudah. Kita lihat siapa yang menang. Bagaimana keripik itu dibuat? Aku hanya memakannya, bukan memasaknya. Tom, pertama kamu harus mengukus kentangnya. Ini akan sangat mudah dengan bantuan perangkat khusus. Nah, sekarang kentangnya harus dipotong jadi irisan tipis agar terlihat seperti keripik asli. Dan sekarang sudah berhasil. Kita harus memotongnya jadi satu seperti ini. Sekarang kamu bisa menggorengnya. Yang penting jangan menyisihkan minyaknya. Jadi keripik akan jadi lebih renyah. Oh, aku tahu. Sekarang aku akan membuat keripik yang lebih baik. Kate pasti belum pernah mencoba yang seperti ini sebelumnya. Oh, ternyata kentang bisa dikupas dengan pisau. Oh, ini keren abis. Tom, apa yang kamu lakukan? Berhenti membuang sampah sembarangan. Sepertinya aku berlebihan. Tapi aku dapat semua yang tidak perlu. Nah, sekarang tahap favoritku. Kentang harus dipotong tipis-tipis. Oh ya. Aku ingat, penting untuk tidak menyisihkan minyaknya. Seperti ini sudah cukup banyak di penggorengan. Saatnya memasukkan kentang di sana. Tom, minyaknya terlalu banyak. Jadi dia muncrat kemana-mana. Ya, kamu tidak tahu cara memasak keripik? Aku akan membuat nachos untuk Kate. Untuk melakukan ini, ambil keripik jagung dan potong segitiga yang sama. Nah, setelah itu, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan menyebarkan segitiga ini di atasnya. Mereka akan menggoreng dan berubah jadi nachos. Sudah siap, bisa diambil keluar. Ternyata luar biasa. Sekarang nachos harus ditata dengan indah di atas piring. Kamu bisa pakai keju leleh sebagai sausnya. Jadi nachosnya akan lebih enak. Ini juga keren untuk menambahkan jeruk nipis. Oh ya? Akan sangat lezat dan juga indah. Ini adalah mahakarya yang sempurna. Semoga Kate menyukainya. Oh, tunggu. Dari mana bau terbakar ini? Tom, apa yang kamu lakukan? Oh, aku hanya mengalihkan pikiranku sejenak dari keripik. Dan sekarang aku harus memberikan Kate keripik yang tidak matang ini. Jangan khawatir, mungkin dia akan menyukainya. Aku tahu apa yang bisa membantuku. Jika kamu menaburkan keripik dengan saus keju, Kate akan tidak tahu bahwa aku terlalu lama memasaknya. Wah, sempurna. Nah, semua selesai. Baiklah, itu terlihat aneh. Baiklah, semuanya terlihat keren. Tom, menurut tradisi, aku akan mulai dengan hidanganmu. Oh, mengerikan. Itu seperti aku makan arang dengan bubuk keju. Mengerikan. Aku ingin tahu seperti apa yang disiapkan Koki. Sejujurnya, aku belum pernah mencoba nachos asli. Oh, ternyata tidak sia-sia. Entah kenapa aku tidak menyukai mereka. Nenek, satu-satunya yang tersisa untuk dicoba dengan keripiknya. Wow, ini sangat lezat. Nenek, ini favoritku. Kamu memenangkan babak ini. Keripiknya super lezat.
Nancy, apa yang kamu memikirkan hidangan pertama? Baiklah, mari kita lihat. Wow, ini pasta. Ini adalah hidangan yang hebat karena ada begitu banyak cara untuk membuatnya. Jadi Britney, ada ide? Oh, hati-hati. Kalau begini semua pasta akan berakhir di lantai. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Tapi Britney tampaknya tidak tahu apa itu. Apa yang akan dilakukannya? Dia memotong makaroni seperti rumput. Sangat mengerikan. Ya nenek, kita harus menunjukkan padanya bagaimana melakukannya. Itu dia. Sedikit kesabaran dan makaroni akan siap. Ya, bagus sekali. Itu menyebutnya pasta, tidak mungkin. Itu tidak cukup baik. Ayo kita ambil pasta ini dan membuangnya ke tempat sampah. Disitulah tempat mereka. Aku akan tunjukkan bagaimana cara kerja profesional sebenarnya. Ambil beberapa tepung, 1 telur, dan sedikit garam. Lihatlah keindahan ini. Sekarang adonan kita memiliki warna yang tidak biasa. Lihat, ini sangat sempurna. Sekarang tutup adonannya dengan kertas ini. Dan tunggu. Karya nyata membutuhkan waktu. Menunggu sambil memasak itu menyebalkan, betapa membosankan. Oh, ada pengatur waktu. Jadi apa selanjutnya, Koki? Menggulung adonan dengan penggilas adonan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Hei, ada apa? Wajahmu kotor. Apa itu lebih baik? Bagus. Waktunya melanjutkan karya kita. Potong mie, tambahkan tepung lagi. Dan ini sudah bagus. Halo Tuan Gurita. Apa kabar? Ini gurita sangat nikmat. Kita akan menggorengnya ke dalam wajan. Tambahkan sedikit krim. Sekarang kita tambahkan pasta yang luar biasa. Mamma mia. Ini adalah sebuah karya seni. Yang tersisa hanyalah penyajiannya. Lihatlah keajaiban ini. Bravo untukku. Apa? Saus tomat. Ini mengerikan. Ya, betapa berbedanya para kontestan kita. Hei Britney, apa yang kamu lakukan? Wah, sepertinya makaroninya mengeras. Apa yang kita lakukan sekarang? Oh, aku punya ide. Mie instan selalu cepat dan cukup enak. Tapi apakah mie ini akan terasa lebih enak dari pasta buatan nenek atau Koki? Kita akan cari tahu. Baiklah Nancy, saatnya mencicipi makanan. Wow! Dan pasta ini terlihat tidak biasa. Mari kita coba. Apa ini gurita? Okay. Menarik. Menjijikan. Aku tidak mau ini. Oke, pasta ini terlihat lebih menggugah selera. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasanya. Saus tomat kesukaanku. Ya, ini lezat. Tapi ada satu kandidat lagi. Oh, ini adalah mie favoritku, pedas. Ayo kita coba. Rasanya juga enak. Apa ada yang punya segelas air? Ini sangat pedas. Aku baik-baik saja. Itu tadi luar biasa. Ini adalah pemenangnya. Wow, Britney, selamat atas kemenangannya. Terkadang kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk menang. Jadi, apa yang kita dapatkan di sini? Keripik. Tentu saja, siapa yang tidak suka keripik? Kita akan cari tahu kontestan mana yang terbaik dalam membuat cemilan ini. Britney, apa yang kau lakukan? Nenek akan menunjukkan kepada kita. Kentang mudah dikupas dengan pisau khusus. Sekarang, potonglah kentang seperti ini. Nyalakan kompor. Jangan lupa minyaknya agar keripik kita matang dengan baik. Lihat Britney, ini bukan masalah besar. Oke, mari kita coba ini. Oh, apa ini? Hujan kulit kentang? Britney, kamu harus lebih berhati-hati tentang kentang-kentang itu. Ini bahkan lebih mudah dari yang aku kira. Hebat, aku benar-benar ahli. Sekarang seperti ini. Nenek, lihat, jangan menyisakan mentega. Aku ingat. Ups, bukan ini. Minyak mendidih. Aku rasa salah lagi, Britney. Lihat betapa rapi keripik buatan nenek. Bagaimana kabar, Chef? Wow, apa yang dilakukan dengan skon?
Kamu belum pernah melihat keripik seperti ini di tempat lain. Ini adalah resep eksklusif. Ini dia digoreng sampai renyah. Dan tentu saja, cherry di atasnya adalah saus khas saya. Koki sejati tidak takut bekerja dengan api. Lihatlah konsistensi itu. Indah sekali. Tapi tentu saja bukan hanya itu. Sentuhan terakhir adalah mengiris irisan jeruk nipis ke udara. Selesai dan selamat makan. Wow, Koki tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Bau apa itu? Oh tidak. Semua keripik Britney gosong. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu memalukan. Tapi pasti ada jalan keluarnya kan? Bubuk keju. Mungkin itu bisa menutupi rasa keripik yang gosong. Dan juga menutupi warna hitamnya. Ide yang jenius, Britney. Keripik nenek juga sudah siap. Jadi, waktunya untuk mencicipi. Wow, banyak sekali keripiknya. Ini seperti hari libur. Mari kita mulai dengan yang ini. Kelihatannya menyenangkan. Rasa apa ini? Menjijikan. Oke, mari kita coba yang ini. Kerenyahan yang enak sekali. Wow, keripik yang ini sangat istimewa. Banyak sekali kejunya. Lumayan. Tapi keripik ini yang lebih enak. Dan dia pemenangnya. Wow, nenek mendapatkan kemenangan yang memang layak. Yeay. Aku ingin tahu apa tantangan ketiga yang menanti kita. Mari kita lihat. Ini kue. Kue memang enak, tapi tidak mudah membuatnya. Aku harap para pahlawan kita siap untuk tantangan ini. Wow, itu banyak sekali bahannya. Britney hampir tidak bisa menahan diri. Lihat dan pelajari cucu perempuan. Pertama, ambil krim dan oleskan di atas kue seperti ini. Sekarang, oleskan dengan spatula agar krim tersebar merata di atas kue. Lakukan hal yang sama bagian kue yang lain dan susun seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya. Ambil cetakan dalam bentuk hati tentu saja. Seperti ini. Sekarang bagian yang menyenangkan. Tinggal menghias kue dengan coklat. Gimana? Oke, Britney, baiklah. Sampai di mana kita? Oh iya, menghias kue kita. Kita menghias dengan coklat di sampingnya. Dan di atasnya dengan kacang jeli manis. Lebih banyak bunga lebih baik. Nah itu dia, kue sudah siap. Betapa indahnya kue yang dibuat nenek. Apa yang sudah dilakukan Koki? Menjadi seorang pastry chef adalah keahlian yang istimewa. Dan kue-kueku adalah karya seni. Aku akan menunjukkan sebuah kue yang mereka buat di restoranku. Aku menyebutnya pelangi di musim panas. Ini dia. Lupa apa yang akan dilakukan dengan itu. Oh benar, sentuhan akhir. Mari kita hias kue cantik kita. Dan ini sudah selesai. Aku tahu. Ini adalah hal terbaik yang pernah kalian lihat. Wow, bahkan nenek pun sangat senang dengan keindahan ini. Kerja bagus, Koki. Dan bagaimana dengan kuemu, Britney? Tenang, apa yang kau lakukan dengan kuemu itu? Ya, Britney tidak suka dengan kerapihan. Yang penting dia sudah berusaha, kan? Bagus. Sekarang tinggal kita menghiasi kue. Mari kita beri taburan pemanggang yang bagus. Ini dia. Itu adalah frosting berwarna yang bagus. Tuangkan di sini. Dan voila. Ini sangat spektakuler. Kuenya benar-benar luar biasa. Masih ada yang lebih dari itu. Britney menambahkan krim di bagian pinggir kue. Dan siap. Pahlawan kita sudah siap untuk dicicipi. Wow, ini seperti ulang tahun. 3 ulang tahun sekaligus. Mari coba sepotong keindahan yang ini. Ini pasti sangat enak. Wow, luar biasa. Tapi kita juga harus mencoba yang lain. Aku suka dengan warna yang ini. Mari kita coba. Lumayan. Dan akhirnya pesaing terakhir. Warnanya banyak sekali. Dan ini adalah kacang jeli favoritku. Yum. Ini juga sangat nikmat. Apa yang terjadi? Oke, kue pelangi adalah pemenangnya. Selamat kepada koki kita. Apa yang bisa kita lakukan?
Tantangan terakhir adalah coklat panas. Apakah kalian suka coklat panas? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin video berikutnya, para jagoan kita akan membuat minuman favorit kalian. Apa artinya coklat panas tanpa coklat? Tambahkan bubuk kakao ke susu, kemudian tambahkan sebatang coklat. Sempurna. Sekarang mari kita aduk coklat panas kita. Dan tentu saja harus meminumnya dari cangkir terbaik. Ini adalah hadiah dari cucuku. Bagus sekali, tapi tampaknya terlalu mudah bagi Koki. Kalian akan melihat bagaimana coklat panas yang lezat dibuat. Seperti ini, tambahkan sesendok krim dan krim kocok. Dan tentu saja tanpa marshmallow dan kayu manis. Voila, coklat panas harum dan lezat sudah siap. Cantik sekali apa yang sedang dilakukan Britney. Wow, seperti dia punya ide untuk menghias coklat panasnya, krim kocok, dan sirup coklat dan jelly beans. Bagus, sekarang menghias coklat panasnya dengan biskuit dan juga sedotan yang manis. Minuman yang mewah. Bagus sekali, Britney. Sepertinya semua pahlawan kita telah berhasil. Wow, aku ingin mencoba ini dulu. Rasanya sepertinya sangat kaya. Hebat sekali. Sekarang yang ini. Cangkir yang sangat bagus, Nenek. Ini manis sekali. Saatnya mencoba. Tidak begitu enak. Dan kontestan terakhir kita kelihatannya keren. Ya, biasa saja. Aku tahu siapa pemenangnya. Minuman yang ini. Britney, selamat atas kemenanganmu. Semua kontestan kita sangat bagus. Untuk yang pertama, buatkan aku pasta. Oke, siap. Baiklah, aku akan melakukannya. Jadi, mari kita mulai. Aku akan membuat pasta dalam panci. Lalu, kita tunggu sebentar. Bagaimana aku bisa menguji air ini? No. Tidak. Di mana dia? Nah, dapat. Ayo ke sini. Sekarang aku membutuhkanmu. Ayo, masuk ke panci. Ayo, kamu harus masuk ke sana. Okay. Ayo masuk, dasar nakal. Aku harus memeriksa apakah airnya panas. Ya, dilihat dari reaksimu sepertinya cukup panas. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Sekarang kita masukkan pasta dan tinggal kita tunggu. Oh, mana tepungku? Nah, di sini aku akan membuka. Apci. Aduh, jadi berantakan. Oh, kamu ceroboh sekali. Ya, itu terjadi. Nah, tepung ini cocok untukku. Aku akan membuat pasta multiwarna. Aku butuh tepung dan telur. Lalu, aku harus menguleni adonan. Seperti ini. Dengan lembut. Adonan yang luar biasa untuk pasta buatan sendiri. Inilah yang akan aku butuhkan. Saatnya untuk memotong adonan ini jadi beberapa bagian. Nah, bagus. Sekarang aku punya bola yang keren. Lalu, aku butuh pewarna. Aku akan dapat pasta yang indah dan juga warna-warni. Dan pasta pelangi pasti cocok untuk anak-anak. Sekarang dari bola ini, aku akan membuat sosis. Yaitu sosis hijau yang ceria. Nah, lanjutnya, aku akan menggulung semua warna. Dan sekarang aku akan menghubungkan mereka. Lihatlah, itu jadi sangat cantik. Nah, pastanya sudah siap. Aku akan menaruhnya dengan rapi di atas piring. Oh ya, bagus. Apa yang ada di sini? Oh, kacamataku. Mereka jadi berkabut. Oh, apa yang harus dilakukan? Oh, itu dia. Aku dapat sausnya. Ini yang paling enak. Nenek, biarkan aku membantumu. Saus tomatnya masih ditutup. Nah, sekarang baru benar. Oh, terima kasih telah membantu nenekmu ini. Aku akan membukanya. Aduh, kenapa semuanya muncrat seperti ini? Oh, nenek, itu mimpi buruk. Ya, apa yang kamu lakukan? Tapi itu sudah saja. Aku harus lanjut untuk memasak. Kita tuangkan saus tomat ke pasta. Nah, itu lebih baik. Hidangan yang enak sudah hampir siap. Aku akan meletakkan pasta ini di atas piring. Tapi jelas ada sesuatu yang hilang. Benda datang padaku. Aku butuh cat hitam. Ayo, bawakan ke sini. What? Ya, bagus. Cat ini akan cocok untukku. Sekarang aku akan mewarnai pasta ini dengan warna hitam.
Ini adalah warna favoritku. Dan saus tomat akan sangat cocok dengan pasta hitam ini. Kita tuangkan semua pasta dengan kental. Lalu, aku akan menaruh jeli mata di sini. Hidangan ini sempurna. Ya, aku bangga dengan diriku sendiri. Oh, itu sungguh kacau. Nah, kami sudah siap. Silakan makan. Hidangan ini sangat aneh. Aku bahkan tidak ingin memakannya. Tapi aku harus tetap mencobanya. Wah, kombinasi jelly dan pasta yang aneh. Ya, itu tidak terlalu enak. Kamu tidak mengerti apapun. Wah, itu dia. Inilah yang aku suka. Pasta klasik dengan saus tomat. Aku harus mencobanya karena nenek memasak ini dengan sangat baik. Oh, nenek, kamu luar biasa. Pastanya keren. Terima kasih, sayangku. Wah, apa ini selanjutnya? Itu adalah pasta yang luar biasa. Aku pasti akan melahap mereka. Cantiknya. Tapi seperti apa rasanya? Wah, ini super enak. Dan inilah pemenangnya. Ya, aku suka banget. Hore, akhirnya aku menang. Aku mencintaimu. Kemenangan untukku. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayo, aku akan makan semua pasta. Makan lagi dan lagi. Dan sekarang, buatkan aku sesuatu untuk diminum yang enak. Misi diterima. Oh ya, tidak masalah. Baiklah, aku siap. Aku punya segalanya untuk membuat minuman yang menyenangkan dengan keren. Pertama, aku akan menaruh bedak yang menyenangkan di sini. Dan biarkan dia menghangat. Aku punya gelas dengan cita rasa liburan yang cerah. Sekarang kita tunggu sebentar. Masukkan ke dalam sana. Dan itu sudah hampir siap. Ambil dengan pelan-pelan. Aku akan berlari cepat ke sana. Tentu saja di mana lagi bersenang-senang tanpa Skittles. Ini adalah suguhan paling lucu. Aku akan menaruh lebih banyak dari mereka di gelas keperayaanku. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan Sprite. Oh, dia tidak mau terbuka. Aku harus mengoncopnya. Oh tidak, dia malah tumpah di mukaku. Ya, kamu sangat ceroboh. Tidak. Aku sudah kering dan sekarang aku bisa menghabiskan minuman cantik ini. Nah, itu dia, seperti yang ada dalam pikiranku. Tapi masih ada sesuatu yang hilang. Oh ya, krim akan berguna di sini. Ini pasti akan jadi sangat enak dengan krim di atasnya. Lalu, aku akan menambahkan sedikit taburan lagi. Nah, sepertinya ini tidak cukup. Ayo kita tambahkan lebih banyak. Cool. Ya, itu boleh juga, tapi sangat aneh. Dan aku akan memotong seledri untuk pertama-tama. Karena anak sangat butuh vitamin. Dengan seledri, minuman akan lebih enak dan juga sehat. Aku tidak akan menghilangkan vitamin untuk cucuku. Lalu, aku akan membuat jus dalam blender. Dan menuangkan minuman seledri yang enak itu ke dalam cangkir yang luar biasa. Oh ya, cangkirnya sangat lucu kan? Lalu, kita tambahkan beberapa tanaman hijau lagi. Ini akan jadi indah dan juga enak. Minuman kesehatan dari nenek. Ya, ini yang terbaik. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Aku akan melakukan ini. Pertama, aku akan menambahkan gaya dan pesona pada kaca dengan hiasan merah yang manis. Aku suka banget warna merah. Nah, itu dia. Sekarang aku akan menambahkan Sprite. Dan juga ini akan berwarna transparan, jadi akan mudah mencampur warna hijau ke dalamnya. Bagus. Benda, bawakan aku bahan-bahan yang aku butuhkan. Oh, itu sangat mengerikan. Aku akan menjauh darinya. Aku penasaran bagaimana dia akan menangani krim itu. Nah, terima kasih. Krim ini tidak ada salahnya. Pasti ada banyak di sana. Sekarang aku akan menambahkan matagami. Dan banyak lagi sirupnya. Nah, itu dia. Saatnya menambahkan sedotan untuk minuman. Dan semuanya akan segera selesai. Silahkan minum. Wah, semuanya terlihat indah. Oh, yang ini terlihat mengerikan. Bagaimana aku bisa meminumnya? Kelihatannya sangat menakutkan. Tapi aku harus tetap mencobanya. Wah, ternyata enak banget.
Ini minuman yang sangat keren dan rasanya boleh juga. Sekarang aku akan mencoba yang lain. Oh, baunya mengerikan. Itu sesuatu yang tidak enak. Aku bahkan tidak mau mencobanya. Oh, dan yang ini sangat cantik. Gelasnya bahkan sangat unik. Dan sedotannya juga bagus. Wah, minumannya sangat lezat. Inilah yang paling aku suka. Ya, aku bisa menjilat gelasnya juga. Rasanya enak banget. Oh, apa yang terjadi? Tapi inilah pemenangnya. Oh, keren banget. Yeay, aku menang. Lah, lihat aku. Keren kan? Hahaha.